Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang hakikat belajar, mengajar, dan pembelajaran. Sebenarnya ini kan menjadi materi untuk pemakalah, tetapi karena pemakalahnya belum ada, maka biar saya yang akan menjelaskannya. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut tentang strategi pembelajaran, ada baiknya terlebih dahulu kita membahas tentang hakikat dari belajar, mengajar, dan pembelajaran. Sebab pada dasarnya mendesain strategi pembelajaran itu sama juga halnya dengan merekayasa pembelajaran ataupun pengajaran kita. Baik, kita lihat terlebih dahulu. Ini ada peta konsepnya. Kita akan belajar, kita akan memahami tentang belajar. Kemudian kita akan memahami tentang mengajar itu apa. Kemudian kita akan memahami apa itu pembelajaran. Nah, kita satukan mindsetnya dulu. Istilah mengajar itu sudah tidak lazim lagi dipergunakan dalam dunia pendidikan karena cakupannya yang terlalu sempit. Namun pembelajaranlah yang lazim dipergunakan saat ini. Jika mengajar hanya diartikan sebagai interaksi antara guru dengan siswa, maka dalam pembelajaran interaksi tersebut bukan hanya terjadi antara guru dengan siswa saja, namun juga pada sumber belajar, pada suatu lingkungan belajar. Baik. Nah, kita lanjut ya. Nah, kita bahas terlebih dahulu tentang apa itu belajar. Belajar itu kalau kita lihat secara sederhana ya, arti belajar itu adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil dari pengalamannya sendiri dan interaksi dengan lingkungannya. Nah, ini disebut dengan belajar ini. Tapi kalau kita nanti juga melihat berbagai referensi, banyak juga pendapat-pendapat para tokoh tentang teori-teori dari belajar. Ini bisa dilihat. Saya mengemukakan di sini ada sedikitnya menurut yang pertama Cronbach. Di sini dia memberikan definisi belajar sebagai ini boleh dibaca, memperlihatkan perubahan dalam perilaku sebagai hasil dari pengalaman. Ini menurut Harold Spears. Kemudian ada menurut Robert M. Ghani. Kemudian ada Robert Hennig. Nah, nanti boleh dibaca lebih lanjut. Nah, ini boleh dibaca. Nah, kita masuk ke apa dulu biar lebih memahami tentang apa itu belajar. Kita lihat dulu apanya ini, skema dari kegiatan belajar itu. Jadi belajar itu kan tadi disebutkan adalah perubahan tingkah laku yang disebabkan oleh latihan ataupun pengalaman seseorang melalui interaksi dengan lingkungannya. Jadi kalau kamu perhatikan ini skemanya, ini saya perbesar skemanya. Nah, ini skemanya. Baik. Ini coba dilihat yang di atas adalah interaksi lingkungan. Jadi belajar itu terjadi karena adanya interaksi dengan lingkungan. Lingkungan itu bisa dalam bentuk latihan, bisa juga dalam bentuk pengalaman. Jadi disebut dia belajar kalau ada interaksi dengan lingkungan. Kemudian kedua, nih boleh dilihat ke sebelah kanan, belajar itu dilakukan dari sumber-sumber belajar. Sumber belajar itu bisa dari keluarga, sekolah, masyarakat, ataupun alam sekitar.
Kemudian ini lihat yang di bawah. Ini lihat yang di bawah. Nah, perubahan tingkah laku. Jadi disebut belajar kalau ada perubahan tingkah laku. Perubahan tingkah laku itu menyangkut kognitif, afektif, psikomotorik ataupun spiritualitas. Nah, lanjut di sini perubahannya itu relatif permanen. Dia tetap melekat pada diri si pembelajar. Itu disebut dengan belajar. Tetapi memang di sini nanti waktu di hal yang keempat ini jadi masalah karena ada beberapa memang yang sifatnya tidak bisa bertahan lama ataupun tidak bertahan permanen dia. Tetapi yang pasti belajar itu adalah mencakup 4 hal ini. Yang pertama, saya ulangi, interaksi lingkungan. Disebut belajar kalau ada interaksi dengan lingkungan. Jadi kalau seseorang itu mendapatkan pengetahuan baru, mendapatkan tingkah laku baru tanpa ada interaksi dengan lingkungan, misalnya dia katakanlah tertidur di malam hari, awalnya dia tidak tahu itu bagaimana perkalian 4 kali 5 misalnya gitu ya, tapi setelah bangun tidur dia tahu 4 kali 5 itu. Nah, itu tak disebut dengan belajar karena tidak ada interaksi. Interaksi itu terjadi dengan cara ini, latihan ataupun pengalaman. Kemudian berdasarkan sumber-sumber belajar. Kemudian perubahan tingkah laku dan perubahannya relatif permanen. Nah, itu ya, itu skemanya. Lanjut. Nah, ini karakteristik belajar. Jadi orang yang belajar itu dia dikatakan telah belajar itu kalau ada beberapa karakteristik atau ciri. Yang pertama, belajar dilakukan dengan sadar dan mempunyai tujuan. Jadi orang yang dikatakan telah belajar itu adalah orang yang memang belajarnya itu dengan cara sadar dan memang mempunyai tujuan. Tujuan ini digunakan sebagai arah kegiatan sekaligus tolak ukur keberhasilan belajar. Nah, belajar yang kedua, karakteristik belajar itu, belajar merupakan pengalaman sendiri. Jadi dia tidak dapat diwakilkan kepada orang lain. Jadi kita kalau belajar kan tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Misalnya dia katakan begini, kau aja yang pergi kuliah biar aku di rumah. Nanti kalau kau pandai kan aku ikut pandai. Itu kan anekdot yang tidak benar. 3. Karakteristik belajar yang berikutnya, yang ketiga, belajar merupakan proses interaksi antara individu dan lingkungan. Jadi ciri-ciri dari belajar itu yang ketiga itu ada interaksi antara individu dan lingkungan. Jadi belajar itu bukan terjadi seperti yang saya sebutkan tadi, terjadi begitu saja, tapi belajar itu terjadi karena ada interaksi antara individu ataupun lingkungan. Nah, yang terakhir, belajar itu mengakibatkan terjadinya perubahan pada diri seorang yang belajar. Baik. Nah, ini sumber belajar. Ini yang ketiga ya. Sumber belajar itu satu orang. Maksudnya sumber belajar itu apa ya? Yang menjadi sumber kita untuk mendapatkan pengetahuan, yang menjadi sumber kita untuk merubah tingkah laku, maksudnya kognitif, afektif ataupun psikomotorik atau spiritualitas tadi, itu ada beberapa hal. Yang pertama, orang. Maksudnya orang di sini pakar, penulis dan lain-lain. Kemudian ada isi pesan, informasi yang tersaji dalam buku atau makalah. Kemudian ada bahan atau perangkat lunak seperti software. Ada juga disebut peralatan atau hardware, ada metode dan teknik. Kemudian ada lingkungan tempat berlangsungnya peristiwa belajar itu. Jadi ini yang disebut dengan sumber belajar. Nah, kita lanjut. Ini mengajar. Pada dasarnya begini. Jadi pada dasarnya ini biar lebih memahami ya. Mengajar itu pada dasarnya begini. Mengajar itu pada dasarnya ya terjadi antara guru dengan siswa. Nah, jadi mengajar itu terjadi antara guru dengan siswa. Ini guru dalam hal ini sebagai pengajar, sedangkan siswa di sini disebut dengan pembelajar. Nah, jadi guru disebut sebagai pengajar, siswa disebut dengan pembelajar.
proses dari guru ya, proses dari guru menyampaikan ilmunya kepada peserta didik itu disebut dengan mengajar. Nah, biar lebih jelasnya begini. Nih. Jadi ini nah, ini guru menyampaikan informasi kepada siswa ini disebut dengan mengajar. Disebut dengan mengajar. Pada dasarnya yang diajarkan guru kepada siswa itu adalah memiliki tujuan. Tujuan itu baik berkaitan dengan kognitif, baik berkaitan dengan afektif, psikomotorik, ataupun hal yang bersifat spiritual. Intinya informasi yang dikemas oleh guru lantas kemudian dihantarkan kepada siswa itu disebut dengan mengajar. Nah, kita lanjut. Pada masa dahulu nih ya, perspektif dahulu nih. Perspektif dahulu ya. Perspektif terdahulu maksudnya. Nih. Perspektif terdahulu istilahnya itu disebut dengan pengajaran. Nah, nih. Dahulu perspektif terdahulu itu disebut dengan pengajaran. Tetapi saat ini dia tidak lagi disebut dengan pengajaran. Nah, jadi perspektif yang apa ya, yang modern ya. Perspektif yang modern itu dia disebut dengan pembelajaran. Nah, disebut dengan pembelajaran. Jadi bukan pengajaran tapi pembelajaran. Nah, sekarang kita kan mau mengetahui apa beda pengajaran dengan pembelajaran. Nah, bedanya begini. Bedanya kalau dia pengajaran, dia sifatnya hanya interaksi antara guru dengan siswa. Jadi prosesnya hanya dua ini saja. Nah, jadi prosesnya hanya dua saja. Apa istilahnya ya? Two communication. Jadi dua komunikasi antara guru dengan siswa. Gurunya menyampaikan pembelajaran, gurunya menyampaikan informasi, siswanya mendengarkan informasi. Nah, dia di sini juga sifatnya pasif. Sifatnya pasif. Kenapa pasif? Karena gurunya yang lebih dominan. Nah, gurunya dominan, sementara siswanya menjadi pendengar budiman saja. Nah, beda dengan pembelajaran. Kalau pembelajaran dia sifatnya multi communication. Tadi kalau pengajaran kan sifatnya two communication. Tapi kalau dia pembelajaran dia sifatnya multi communication. Jadi di sini dia bukan hanya siswa saja. Tapi di sini juga dia berinteraksi dengan lingkungan. Nah, jadi pembelajarannya itu, jadi pada pembelajaran itu dia bukan hanya kepada siswa saja, tapi juga nih kepada lingkungan. Nah, jadi gurunya menyampaikan informasi kepada siswa atau siswanya memperoleh informasi dari lingkungan. Jadi tidak hanya dari guru saja dia menerima informasi, tetapi juga dia menerima informasi itu dari lingkungan. Nih ya, kita lihat nih. Nah ini. Nah, jadi bukan hanya apa saja. Oh, sorry ya. Nih.
mohon maaf ya, agak susah saya mengapakannya. Jadi guru menyampaikan informasi kepada siswa, siswanya memperoleh informasi juga bisa dari lingkungan. Jadi tidak semata-mata dari guru saja, tapi bisa dari lingkungan. Nah, jadi terjadi apa ini? Terjadi siklus dari guru ke siswa, kemudian dari siswa ke lingkungan, lingkungannya ke siswa atau lingkungannya ke guru. Jadi dia tidak dua komunikasi saja. Komunikasi tidak dua arah saja, tapi komunikasinya multi communication. Nah, itu yang disebut dengan pembelajaran. Biar lebih apa kita gini ya, kita hapus dulu ya, biar lebih memahaminya, kita hapus dulu. Jadi di sini ada guru, ini ya. Di sini ada siswa. Baik, di sini ada lingkungan. Nah, jadi gini. Nah, ini coba biar lebih mudah dipahami nih. Tadi kan agak salah ya. Nah, ini satu. Bisa kayak ini. Ini bisa ke sini. Ya, ini juga bisa ke sini. Nah, jadi guru memberikan pelajaran kepada siswa, siswa bisa memperoleh informasi, guru juga bisa memperoleh informasi dari lingkungan. Nah, ini disebut dengan pembelajaran. Kalau ini yang di atas, ini yang di atas disebut dengan pengajaran. Nah, untuk ke depan mata kuliah strategi pembelajaran kita itu lebih cenderung kepada ini, ke pembelajaran. Kita tidak lagi menganut paham yang pengajaran, tapi kita menganut pada pembelajaran. Nah, di pembelajaran ini siswa lebih aktif. Nah, jadi dia tidak bersifat pasif, tapi lebih aktif dia. Karena apa? Bersifat aktif karena siswa tidak semata-mata mendapat informasi dari guru saja, tapi siswa bisa memperoleh informasi dari lingkungan. Jadi dalam hal ini ketika gurunya tidak ada, maka siswanya bisa belajar mandiri dari lingkungan. Nah, guru pun tidak harus serta-merta menjadi sosok utama yang menyampaikan pembelajaran kepada siswa. Dia bisa mempergunakan lingkungan sebagai media untuk menyampaikan pembelajaran kepada siswa. Nah, jadi dia sifatnya lebih fleksibel ya, sifatnya lebih fleksibel. Oke, itu saja yang bisa disampaikan. Kalau ada pertanyaan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.